Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Wene. Kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan pekerjaan sosial, praktik kebijakan dan riset. Pekerjaan sosial memiliki komitmen lama untuk perawatan kesehatan dan pengakuan atas hubungan yang tak terpisahkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan di seluruh rentan hidup profesional, dan prinsip etika memberikan konteks penting terkait dengan tantangan, keterjangkauan, dan aksesibilitas perawatan kesehatan yang berkualitas untuk semua. Sementara sudah ada keuntungan luar biasa dalam ilmu kedokteran yang mencakup penyembuhan dan kemajuan dalam pengobatan penyakit. Sayangnya, terlalu banyak orang Amerika terus mengambil hasil kesehatan yang buruk. Dari awal hari-hari profesi, perhatian diberikan pada kebutuhan untuk meningkatkan perawatan bagi yang rentan dan populasi berisiko. Selama era progresif, rumah pemukiman dikenal mendirikan klinik untuk mengatasi tantangan kesehatan yang menonjol pada zaman itu. Penekanan ini dalam memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan penduduk miskin dan terpinggirkan terus berlanjut dan telah didukung oleh praktik kebijakan dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil, terutama bagi mereka yang telah mengalami asosiasi disparitas umur hidup dan generasi yang menghadapi rasisme, homofobia, dan kondisi stigmatisasi lainnya yang berdampak negatif, akses dan keterjangkauan, serta pengalaman perawatan kesehatan. Menurut Jana C. Heyman dan Linda Whiterian, sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan yang berubah sistem pengantaran. Dari pergerakan rumah pemukiman hingga saat ini, pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari struktur perawatan kesehatan melayani individu yang beragam di seluruh rentan hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses, dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Latar belakang atau perspektif sejarah. Perpotongan antara pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa misabetan miskin hukum tahun 1601 dari Amerika kolonial. Faktanya, almshouse pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Organisasi amal berbasis gereja dan sekuler terus mengenali cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarah ke investigasi dan pendaftaran untuk individu yang membutuhkan amal. Padahal pada tahun 1877, yang pertama di Amerika Charity Organization Society didirikan di Buffalo, New York. Tumbuh di seluruh negeri sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi, rumah pemukiman pindah fokus pada reformasi sosial dan lingkungan, penyebab kemiskinan, dan berdasarkan tujuannya adalah untuk menjembatani
kesenjangan antar kelas dan ras, untuk menghilangkan inate sumber kesulitan dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Pada waktu yang sama, Richard Cabot yang belajar sebelumnya dengan Jane Addams mengatur unit layanan sosial yang semuanya sukarelawan di rumah sakit umum Massachusetts di Boston. Cabot menyadari pentingnya masalah sosial dan mental saat menangani kebutuhan medis pasien dalam salah satu bukunya, yaitu Pelayanan Sosial dan Seni Penyembuhan. Ia menulis sebuah bab berjudul Kerja tim dokter, pendidik, dan pekerja sosial, dan menghasilkan perubahan dalam 3 profesi. Ia mengakui pentingnya teens dari berbagai profesi. Cabot menganggap faktor non-otomatis seperti kehidupan kondisi dan nutrisi sebagai pusat perawatan. Richard Cabot bekerja dengan Garnet Pelton dan Ida Cannon untuk mengatur Departemen Pekerjaan Sosial formal yang bekerja dengan pasien rawat jalan di rumah sakit umum. Pengaturan memajukan bidang perawatan kesehatan dengan pertumbuhan pekerjaan sosial di rumah sakit, kesehatan masyarakat, dan perluasan perpindahan rumah pemukiman di seluruh negeri. Pembaharu termasuk banyak masyarakat bekerja membentuk plafon Partai Progresif pada tahun 1912. Ini menunjukkan munculnya asuransi sosial kesejahteraan anak dan kebijakan ketenaga kerjaan. Lanskap yang berubah dan peran pekerjaan sosial, layanan yang membantu individu memperoleh kesejahteraan tidak dapat dibatasi atau dibuat eksklusif populasi tertentu. Hak atas kesehatan harus universal, non-diskriminatif, dan inklusif. Pendekatan berbasis hak juga menghargai proses tersebut dan menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait. Di sepanjang buku ini, banyak dari bidang yang dibahas terutama karena berdampak pada kesehatan dan perawatan kesehatan. Meskipun tidak lengkap, ini di 8 bidang adalah akses, kontinum layanan, biaya, pemberdayaan, kesetaraan, hasil, pencegahan, dan kualitas hidup. Meskipun orang dapat melihat area ini sebagai terpisah, mereka juga dapat berinteraksi satu sama lain. Pekerjaan sosial telah lama memegang peran penting dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Perubahan lanskap perawatan kesehatan membutuhkan advokasi dan kemajuan di lapangan. Kebijakan atau kode etik profesional perawatan kesehatan. Nilai dan etika yang mempengaruhi kebijakan di bidang perawatan kesehatan. Sumpah Hippokrates itu paduan praktik medis menekankan pentingnya tidak menyakiti dan tanpa kejahatan tetap menjadi mantra bagi mereka yang berada di profesi yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Pekerjaan sosial sering menggunakan prinsip ini dalam membimbing praktik di bidang kesehatan. Kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah profesi berbasis nilai, penting bagi pekerjaan sosial untuk melihatnya pada standar apa profesi telah dikembangkan untuk memandu kebijakan praktik dan penelitian bidang kesehatan. Kode etik Asosiasi Nasional Pekerjaan Sosial memberikan kerangka
memberikan kerangka kerja utama untuk praktik etis bagi pekerja sosial. Meskipun kode NASW tidak secara khusus menyebutkan kata kesehatan, tetapi nilai-nilainya dan prinsip dapat diterapkan pada praktik.